insya Allah 12 hari lagi kalau tidak ada perubahan, kita akan tiba di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan sejarah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan limpahan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan oleh Allah dibelenggu. Tiada lain, itu adalah bulan Ramadan. Ya, setidaknya ada 3 hal yang kita persiapkan ketika kita akan melakukan suatu amaliyah ibadah, ibadah apapun itu. Yang pertama adalah apa yang harus dipersiapkan sebelum ibadah itu dilaksanakan. Apa persiapan-persiapannya? Ya, yang kedua adalah hal-hal apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi yang harus dipersiapkan, maka yang kedua adalah hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang beribadah. Dan yang ketiga adalah hal-hal apa yang mesti kita lakukan ya pasca ibadah atau setelah ibadah itu selesai. Bertekad kuat di dalam hati untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perubahan. Ya, bulan perubahan atau mau disebut bulan hijrah, silahkan, boleh. Ya, karena di bulan Ramadan biasanya banyak orang yang luar biasa akan banyak berubah. Yang tadinya masjid kosong, insya Allah ketika bulan Ramadan bakal penuh waktu taraweh minggu pertama, minggu kedua 2 saf hilang, minggu ketiga gitu kan. Nah, biasakan dari sekarang bertekad di bulan Ramadan yang tadinya kendul ke masjid, rajin ke masjid. Hese, kenapa tidak semudah yang diucapkan dengan kata-kata? Ya memang, karena perlu dengan usaha, karena perlu dengan ikhtiar. Makanya yang perlu kita perhatikan, Allah mencatat proses, itu kan yang paling penting. Ya, Allah mencatat proses, itu yang paling penting. Hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang tadinya mudah sekali lisan kita mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, maka perbaiki, berubah di bulan Ramadan. Pikir sebelum berucap, pikir sebelum berkata, apa yang saya katakan ini manfaat atau tidak, yang saya katakan ini menyinggung orang lain atau tidak, yang saya katakan ini sekira-kiranya ini akan menjadi madorot atau menjadi baik, maka itu lebih baik. Maka Ramadan tekadkan dalam diri kita untuk dijadikan bulan perubahan atau bulan hijrah, insya Allah. Setidaknya ada 5 poin ya yang kita perlu persiapkan menjelang atau untuk menyambut di bulan Ramadan. 12 hari lagi insya Allah, mudah-mudahan kita disampaikan ya. Yang pertama adalah memperbanyak doa supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya, kalau mencontoh para sahabat, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah supaya disampaikan di bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah supaya terus-terusan berdoa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Jadi yang punya salah sama teman, punya salah sama keluarga, punya salah sama orang tua kita, silahkan sekarang saatnya. Ada hak-hak orang lain yang kemakan oleh kita, kepakai oleh kita, segera kembalikan hak itu kepada yang berhak memilikinya, yang berhak mendapatkannya. Ya, yang ketiga adalah membiasakan diri dengan kebaikan, membiasakan diri sholat sunnah, membiasakan diri dengan, utamanya ini yang paling penting ya, membiasakan diri dengan sholat tumakninah, itu yang paling penting. Sholat tumakninah, tertib, naon sababna, karena akan banyak sekali balapan di bulan Ramadan. Lain MotoGP wae di bulan Ramadan bakal banyak yang balap, paheula-heula beres tarawih. Jadi bukan mengejar khusyuknya sholat tarawih, bukan mengejar tumakninahnya sholat tarawih, tapi paheula-heula beres tarawih gitu. Walaupun teh pialana eta teh banyak bulan Ramadan. Pasti pilih-pilih, ka masih dia naon tereh di dia mah cenah salat tarawih. Nah, banyak begitu ya. Nah, berarti kita nggak belum memahami fikih Ramadan. Silakan persiapan dari sekarang. Yang keempat, bertekad jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan hijrah atau bulan perubahan. Dan yang kelima adalah mempelajari ilmu atau fikih-fikih di bulan Ramadan ini. Luar biasa untuk Irma ya, pada pengurus Irma Nur, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amaliyah ibadah buat antum semuanya ya. Pak Ketua Umum hatur nuhun, ini menjadi ajang buat semua orang bisa hadir di sini, bisa bukan hanya sekedar menonton, tetapi insya Allah menjadi ajang penyebar ilmu, ajang penyebar kebaikan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ketika melihat video Irma, oh nyanyi ini harus dipersiapkan, maka insya Allah itu menjadi amaliyah kebaikan buat antum semua ya. Insya Allah mesti diingat, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ketika kita berbuat suatu amal kebaikan, maka insya Allah akan Allah catat kebaikan itu sampai akhirat nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti siapa tahu video ini menjadi
apa namanya, ketika di-share di YouTube Irma, ketika di-share di Instagram Irma, ketika di-share oleh teman-teman kita atau kakak-kakak alumni kita, di-share ke yang lain, maka insya Allah menjadi amal jariah untuk Irma nanti. Kita sudah tiada, videonya masih ada, maka insya Allah mudah-mudahan mengalir terus pahalanya ya. Begitupun juga kepada guru-guru kita, mengalir terus. Karena kita dapat ilmu dari guru-guru kita, kita pun menyampaikan kembali, maka insya Allah luar biasa. Jadi perniagaan di jalan Allah ini, yakin demi Allah tidak akan ada suatu pun perniagaan yang merugikan di jalan Allah. Yakin demi Allah perniagaan di jalan Allah akan untung, tidak ada rugi, pasti yakin. Ya, karena itu semua akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa sampai di bulan Ramadan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan ya. Segala yang benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang kelirunya, itu adalah kelemahan dari Bapak sendiri selaku manusia biasa ya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan kepada ketua OSIS juga sudah bergabung. Ya, anggota pengurus Irma juga bergabung. Kemudian ada alumni nih, alumni guru Akang juga, insya Allah Kang Amir ya, jazakallahu khair sudah gabung. Ada dari apoteker juga ya, Pak Haji Nia, jazakallahu khairan ya. Itu ya, Kang Hafiznya, Pak Ketua Umum tetap semangat dalam jalan dakwahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terus diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjuang di jalan dakwah ini. Ya, sebelum ditutup, titip satu hal ya, titip satu hal, menjaga nyawa seorang muslim itu sama dengan menjaga nyawa seluruh umat manusia di muka bumi. Mencelakai nyawa seorang muslim maka sama halnya dengan mencelakai nyawa umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita dilindungi dari fitnah-fitnah duniawi insyaallah. Afan jadan fi sabilillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kasiran kepada pembina Irma, kepada Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi dirinya sendiri dan umumnya bagi kita selaku pendengarnya. Amin. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu doa dan penutup. Mari kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.